Kabulu terbang dengan cepat melalui kehampaan, dan semakin dekat dia ke area itu, semakin jelas Qin Chen merasakan kekuatan samar ruang, yang bahkan menyebabkan fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya. Qin Chen sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa di laut kosmik ini, harta karun biasa tidak dapat lagi membuat tubuhnya bereaksi dengan cara apapun. Tetapi kekuatan ruang di depannya justru dapat membuat tubuhnya bereaksi seperti ini. Apakah karena ruang jantung di tubuhku? Qin Chen merasakan tubuhnya dan merasa sedikit bingung. Saat itu, dia telah memperoleh jantung luar angkasa dari Kaisar Mekong, dan jantung luar angkasa itu adalah inti dari Kaisar yang telah dipadatkan Kaisar Mekong sepanjang hidupnya, mencapai puncak menjadi seorang Kaisar Agung. Alasan terbesar mengapa Kaisar Mekong mampu memadatkan jantung luar angkasa yang begitu kuat adalah karena dia telah menerima sejumlah warisan dari pohon ilahi Wukong di reruntuhan para dewa. Itu sebabnya kita bisa pergi sejauh ini ke luar angkasa. Dapat dikatakan bahwa Heart of Space ini sebenarnya adalah kristalisasi dari pesona Tao tertentu pada pohon ilahi Wukong. Sekarang jantung luar angkasa telah diintegrasikan ke dalam dunianya yang kacau oleh Qin Chen. Ketika dia mendekati tempat ini lagi, secara alami akan ada beberapa fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan yang beresonansi dengan dunia ini. Jadi, pohon suci Wukong seharusnya masih ada di sini. Hati Qin Chen tergerak dan meminta Kabulu untuk mempercepat. Qin Chen, apa yang ada di depanmu? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang istimewa di sana? Saat ini, Molly hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya. Hah? Bisakah kamu merasakannya juga? Qin Chen menoleh dengan bingung. Ada beberapa perasaan yang samar-samar, tapi tidak jelas. Apakah ada harta karun di sana? Molly bertanya-tanya. Qin Chen sedikit mengernyit. Jika Molly bisa merasakan harta karun ini, dapatkah pohon suci Wukong tertinggal? Tepat ketika Qin Chen bingung, terdengar suara gemuruh, dan gelombang aura yang kuat tiba-tiba meletus di depannya. Ada yang berkelahi. Kesadaran Qin Chen segera menyapu, dan mata Molly juga terfokus padanya. Dia melihat memang ada seseorang yang bertarung di depannya, dan dia melihat 4 sosok kuat bertarung dengan cepat di sana. Aura dari keempat sosok ini cukup menakutkan. Bahkan lebih tinggi dari Raja Tianbei dan Sage Agung Siyu. Terlebih lagi, melihat posturnya, nampaknya 2 orang sedang menghadapi 2 orang, saling menahan. Namun tidak postur yang benar-benar intim. Sepertinya hanya ada semacam kerjasama di antara mereka. Setelah melihat Qin Chen dan kelompoknya, keempat orang itu dengan cepat berpencar dan memandang Qin Chen dan 3 orang lainnya dengan ekspresi waspada. Salah satu dari mereka memandang Kabulu di depannya dan Qin Chen dan Molly di punggungnya. Kejutan melintas di benak Zong, sementara 3 lainnya melihat ke sini dengan mata dingin. Tapi di salah satunya, Qin Chen merasakan aura yang agak familiar. Klan Surgawi. Qin Chen bergumam bahwa aura orang ini agak dekat dan mirip dengan wanita berpakaian putih dari dewa klan Surgawi sebelumnya, memberi orang kekuatan takdir yang sangat misterius. Setelah melihat Qin Chen dan yang lainnya tiba, salah satu dari mereka menangkupkan tangannya ke arah 2 lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Saudara Meng, Saudara Xixia, Saudara Julu. Bagaimana kalau kita mengakhiri masalah ini hari ini? Batu luar angkasa kuno itu milikku. Kami berempat bersama-sama menemukan bahwa meskipun mengandung kekuatan luar angkasa yang luar biasa, kami berempat tidak mencapai pencerahan melalui jalan luar angkasa.
Bahkan jika kami memperoleh batu luar angkasa kuno ini, kami hanya akan menukarnya. Dalam hal ini, bagaimana kalau mengeluarkan batu luar angkasa kuno ini dan menggantinya dengan pahala atau harta yang cukup, dan kemudian kita berempat dapat membaginya secara merata? Jika tidak, setelah pria itu selesai berbicara, dia melirik ke arah Qin Chen dan dua orang lainnya tidak jauh. Maksudnya sudah jelas. Jika mereka terus bertarung, akan jelas bahwa situasinya akan meningkat, dan orang lain bahkan akan mendapat manfaat darinya. Hah, apalagi yang ada di sana? Orang kuat yang memancarkan aura jahat itu mendengus dingin, dan memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan dingin. Jadi bagaimana jika ada orang luar, mereka masih berani mengganggu batu luar angkasa kuno ini? Kami bertiga mendapatkan batu luar angkasa kuno terlebih dahulu. Menurut aturan reruntuhan para dewa, siapapun yang mendapatkannya terlebih dahulu adalah milik siapa. Jika mereka berani ikut campur, kami akan membunuh mereka dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lagi pula, batu luar angkasa kuno ini bernilai banyak uang. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Lebih baik menentukan pemenangnya saat itu juga untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Saat kata-kata itu jatuh, terdengar suara mendengung di tubuh pria ini, dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh itu setajam pisau tajam, mencoba menembus kehampaan. Molly mengerutkan kening dan matanya perlahan menjadi dingin. Pria yang sombong. Dia benar-benar layak menerima pukulan. Hah. Aura semacam ini. Qin Chen melirik aura pembunuh di sisi lain. Aura pembunuh itu kuat dan tampak familiar, dan samar-samar dekat dengan kekuatan Dao Agung Sage Agung. Tian Wai Tian. Gumam Qin Chen. Oh, kamu benar-benar menebak asal-usulku. Ya. Aku adalah pembunuh jahat Tian Wai Tian. Kaisar puncak yang mati di tanganku tidak kalah terampilnya dengan 5 jari. Hah. Karena kamu sudah tahu dari mana asalku. Jenis apa kekuatan, mengapa kamu tidak segera menyingkir, jika tidak pedang tidak memiliki mata, dan kamu tidak punya pilihan selain menganggap dirimu tidak beruntung ketika saatnya tiba. Sosok jahat itu tersenyum menghina, dengan suara serak dan kasar, dan terus mencibir, aku salah, aku menyakitimu, tapi aku khawatir aku akan membunuhmu secara tidak sengaja. Bukan hanya tidak ada orang yang mengambil tubuhmu tapi juga binatang langit berbintang di belakangmu. Satu klan bahkan datang mengganggu kami. Sambil berbicara, dia melirik Qin Chen dan yang lainnya dengan jijik. Dua orang lainnya mendengarkan, tetapi mereka tetap tenang. Hanya orang yang berbicara sebelumnya yang tersenyum masam, melirik ke arah Kabru dan berkata, Kabru, kamu tidak ada hubungannya di sini, cepat, pergi. Kabulu terkejut, apakah kamu mengenal saya? Saya Bosaya dari keluarga kerajaan laut. Saya pernah mengunjungi reruntuhan para dewa bersama saudara perempuan Anda, jadi saya tahu gambaran Anda. Ini bukan tempat yang bisa Anda datangi. Silakan pergi bersama kedua teman Anda sesegera mungkin. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, Kabulu hanya bisa melirik ke arah Qin Chen dan Molly. Dengan adanya dua orang dewasa ini, dia pasti tidak akan bisa bertindak sendiri. Apa yang menarik? Kamu benar-benar ingin keluar ketika seseorang memintamu keluar. Apakah kamu masih memiliki masa depan? Wajah Molly menjadi gelap ketika dia melihat ini, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengumpat dengan marah. Sial, Kabru ini terlalu pengecut. Setelah mengatakan ini, Molly berkata kepada orang-orang itu,
kami menyukai tempat ini, dan kami tidak akan mempermalukanmu. Kalian berempat, ambil batu luar angkasa kunomu dan keluar dari sini. Jangan tinggal di sini dan dapatkan di jalan. Setelah mendengar ini, wajah beberapa orang yang hadir menjadi suram, dan mereka tidak bisa menahan pandangan mereka pada Molly. Dari mana datangnya orang ini? Dia terlalu sombong. Beraninya kamu berbicara dengan mereka seperti ini. Yang mulia, kata-kata Anda terlalu kasar. Mengapa Anda menyukai tempat ini? Apakah Anda ingin menempatinya karena Anda menyukainya? Orang kuat dari klan Tian mendengus dingin, dengan cahaya dingin muncul di matanya. Saudara Meng, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Kamu masih belum tahu bagaimana menahan diri saat berjalan di reruntuhan para dewa. Karena kamu bersikeras mencari kematian. Biarkan mereka melakukannya. Mendengar ini, Si Sadari Tian Wai Tian mendengus dingin, mengulurkan tangan besarnya dan meraih Molly, dan meremasnya dengan kuat.